أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala hingga pada pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan ke dalam hati kita sebuah takwa sehingga kita masih bisa menjalankan seluruh apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan meninggalkan seluruh apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ma'asyara ikhwatil Islam, kehidupan di dunia ini hanya sebentar saja, namun kehidupan yang hakiki sebenarnya adalah kehidupan di akhirat kelak. Maka oleh karenanya ma'asyiral muslimin, tatkala seorang muslim hendak melakukan safar kemanapun ia pergi, maka setidaknya mereka akan membekali diri mereka dengan berbagai macam hal. Maka oleh karenanya ma'asyara ikhwatil Islam, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka bekalilah diri kita dengan takwa kepada Allah. Takwa yang sebenar-benarnya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya: "Fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Maka sebaik-baiknya bekal, kata Allah Jalla wa Ala, adalah takwa kepadanya, dan bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah Jalla wa Ala, wahai orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Kaum muslimin sidang salat Jumat dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan juga semoga kita tak terlepas dari bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya agama yang mulia ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabatnya. Beliau mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah-sunnahnya kepada mereka para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Sehingga dengan begitu ma'asyiral muslimin, dengan Allah Jalla wa'ala memberikan kekuatan dalam hati mereka, sehingga mereka pun mengamalkan Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu ma'asyiral ikhwatil Islam, banyak pula pengikut-pengikut mereka yang dikenal dengan sebutan para tabi'in, lalu kemudian diambil oleh atba'ut tabi'in. Kemudian ma'asyiral ikhwatil Islam, sampailah ilmu tersebut
kepada ulama-ulama kita yang rabbani, yang ikhlas mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam. Ma'asyara ikhwatul Islam, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya kita hidup di zaman yang penuh berbagai macam cobaan dan ujian. Oleh karenanya ma'asyara ikhwatul Islam, sesungguhnya munculnya berbagai macam musibah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, itu dikarenakan dosa-dosa kita sendiri. Oleh karenanya ma'asyara ikhwatul Islam, Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam Al-Quran, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Telah munculnya kerusakan di daratan dan di lautan, itu akibat perbuatan-perbuatan manusia. Oleh karenanya ma'asyara ikhwatul Islam, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa itu dikarenakan dosa-dosa mereka. Oleh karenanya ma'asyara ikhwatul Islam, kita sebagai umat Islam meyakini bahwa musibah yang menimpa bukanlah sebatas fenomena alam, akan tetapi itu akibat dari dosa-dosa yang dilakukan manusia kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya Allah Azza wa Jal mengatakan dalam Al-Quran, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan tidaklah musibah yang menimpa kalian melainkan karena dosa-dosa kalian, dan Allah Azza wa Jal memaafkan banyak manusia. Kaum muslimin sidang salat Jumat dimuliakan Allah Azza wa Jal, munculnya berbagai macam hal yang tidak kita inginkan, baik itu berupa gempa bumi, kemudian kekeringan, tsunami, ataupun musim kering yang sangat panjang. Itu disebabkan karena dosa-dosa kita kepada Allah Jalla wa Ala. Maka oleh karenanya ma'asyara ikhwatul Islam, akan tetapi wahai saudaraku, saat kita ditimpa musibah malah kita kembali kepada Allah Azza wa Jal, maka ini merupakan sebuah kebahagiaan untuk kita. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan-peringatan kepada kita, akan tetapi kita tidak mau kembali kepada Allah Jalla wa Ala, akan tetapi kita tidak mau menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran untuk diri dan hidup kita, maka sungguh sangat begitu kerasnya hati kita ma'asyara ikhwatil Islam. Padahal kita tahu bahwa Allah Jalla wa Ala adalah Maha Pemaaf. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan setiap maksiat yang kita lakukan untuk langsung diberikan balasan di kehidupan dunia ini. Akan tetapi ma'asyara ikhwatul Islam, Allah Jalla wa Ala masih memberikan kepada kita uluran demi uluran, waktu demi waktu, agar kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Jalla wa Ala timpakan musibah kepada kita agar supaya kita menjadikannya sebagai pelajaran dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibaratul liulil albab, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran, pelajaran agar segera kembali kepada Allah. Akan tetapi ma'asyara ikhwatil Islam, karena kerasnya hati kita, kita tak mau menjadikannya sebagai pelajaran, sehingga ma'asyara ikhwatil Islam, kewajiban kita adalah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita istighfar dan mohon ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah Jalla wa Ala, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu keberkahannya untuk kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, ketika Allah Jalla wa Ala menyebutkan perkataan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, Allah Jalla wa Ala mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata, wahai kaumku, minta ampunlah kalian kepada Allah Jalla wa Ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun.
yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan yang lebat untuk kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harta yang banyak dan anak-anak yang banyak untuk kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebun-kebun yang luas untuk kalian dan sungai-sungai yang mengalir untuk kalian. Ma'asyara ikhwatul Islam, subhanallah, itulah wahai saudaraku, ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita dari azabnya. Bukankah Allah Jalla wa Ala telah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka selama mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saudaraku ikhwatul Islam, ketika kita tidak lagi mau mohon ampun kepada Allah Jalla wa Ala, ketika kita tertipu oleh dosa-dosa kita dan kita lebih asyik dengan maksiat kita, maka jangan salahkan bila Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita agar kita mau kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Ma'asyara ikhwatil Islam, ingatlah wahai saudaraku, sesungguhnya dosa-dosa itu dapat mencabut keberkahan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Sesungguhnya dosa itu dapat menimbulkan berbagai macam kesialan. Setidaknya dosa itu dapat menjauhkan hati kita dari Allah Rabbul Alamin. Dan ini saja ma'asyara ikhwatul Islam sudah menjadi bencana yang besar untuk hati kita. Maka oleh karenanya ma'asyara ikhwatul Islam, azab yang kita rasakan di dunia ini, sesuatu yang kita lihat, baik itu berupa gempa bumi ataupun tsunami, itu adalah perkara yang ringan bila dibandingkan dengan azab yang tidak kita rasakan ketika Allah Jalla wa'ala menjadikan hati kita gelap gulita, tak lagi mengenal yang namanya kebenaran ataupun kebatilan. Ketika hati kita sudah tidak lagi mencintai ketaatan, ketika hati kita malah lebih cenderung kepada kemaksiatan, maka ini merupakan musibah yang besar yang sedang menimpa kehidupan kita di dunia ini. Maka oleh karenanya ma'asyar ikhwatil Islam, banyaklah mohon ampun dan istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan atau menimpakan musibah yang besar kepada kita. Dan semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap kesusahan dan kepedihan di dalam hidup ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kaum muslimin sedang salat Jumat dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya umat Islam adalah umat yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ummati ummatun marhumatun." Sesungguhnya umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah umat yang disayangi. Laisa 'alaiha fil akhirati hisabun wala 'adzab. Tidak ada baginya di akhirat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisab dan tidak pula azab. Wa innama azabuha fil qatli waz zalazil wal fitan. Akan tetapi azab mereka adalah di dunia, dengan mereka dibunuh, diberikan gempa bumi,
dan diberikan berbagai macam ujian fitnah yang menimpa mereka. Oleh karenanya ma'asyiral ikhwatil Islam, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memperingatkan kita. Itu bertanda bahwa Allah Jalla wa Ala sayang kepada kita. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza arada Allah bi'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla akan percepat sanksinya di dunia. Wa idza arada Allah bi'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah Jalla wa Ala menginginkan keburukan bagi seorang hamba, maka Allah Jalla wa Ala akan biarkan ia dengan dosanya hingga pada hari kiamat akan diberikan seluruh dosanya kepadanya. Ma'asyiral ikhwatil Islam, tentunya ma'asyiral ikhwatil Islam, azab di akhirat itu lebih mengerikan lagi. Bukan berarti kita meminta kepada Allah Jalla wa Ala agar segera dipercepat sanksi kita di dunia. Ma'asyiral ikhwatil Islam, tidak demikian. Akan tetapi kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita di kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karenanya ma'asyiral ikhwatil Islam, perbanyaklah istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul yang mulia telah melakukan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruh." Wahai sekalian manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohon ampunlah kalian kepada Allah Azza wa Jal. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Karena sungguhnya aku bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seharian 100 kali. Ma'asyiral ikhwatil Islam, bayangkan wahai saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya, tetapi masih saja Rasul sallallahu alaihi wasallam bertaubat akan dosanya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini ma'asyiral ikhwatil Islam, kita yang jauh lebih berhak untuk melakukan hal tersebut, mohon ampun dan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sanksi untuk kita di kehidupan akhirat kelak, menjadikan kita hamba-hamba yang bersih dari dosa di kehidupan dunia ini, sehingga kita dapat meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Fa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati musabbiyati bi kursihi wa thuluthu bikum ayyuhal muslimun. Faqala azza min qail, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرته في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.